Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tigor Fri dengan NIM 12420303036 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, yaitu kelas 3C. Nah, di sini saya bikin video untuk memenuhi salah satu tugas UTS, yang dimana ujiannya adalah As-Sabawi di Madda Ilmu Aswad, yang dimana ini tuh diampu oleh Bapak Oman Karya Syuhada MED. Oke teman-teman, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan gitu, apa sih ilmu aswad itu. Ilmu aswad atau yang dikenal dengan istilah lain itu ilmu fonologi gitu, yang dimana ini tuh termasuk cabang penting loh dalam ilmu linguistik, khususnya dalam studi bahasa Arab gitu. Nah, teman-teman mungkin ada yang jarang gitu mendengar kata aswad gitu, atau mungkin ada teman gitu yang sudah mendengar karena udah dipresentasikan kemarin gitu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit gitu. Apa sih aswad itu? Aswad itu adalah bunyi-bunyi gitu. Nah, sedangkan secara istilah, ilmu aswad adalah ilmu linguistik gitu yang mempelajari bunyi bahasa, atau lebih dikenal dengan kita tadi itu fonetik gitu. Nah, di dalam ilmu aswad ini kita tuh akan menganalisis gitu bagaimana bunyi itu terbentuk, bagaimana cara pengucapannya, bagaimana bunyi itu terdengar, serta bagaimana gitu bunyi-bunyi ini itu bisa berubah gitu dari satu bentuk ke bentuk lainnya gitu. Nah, mungkin kan ilmu ini itu kan tampak sederhana gitu, tetapi sangat penting gitu, juga menjadi fondasi utama gitu dalam berbahasa gitu. Dalam konteks bahasa Arab gitu, ilmu ini itu sangat penting gitu untuk memahami pelafalan yang benar gitu dalam Al-Quran. Ini mana di Al-Quran itu kan kita biasanya kan belajar gitu kan ilmu tajwid gitu. Nah, ilmu tajwid itu sangat penting gitu dalam pelafalan tersebut, dan mempelajari gitu gramatika bahasa Arab gitu, yang dimana di situ tuh ada sorfiyah dan nahu gitu kan. Tuh. Nah, dalam ilmu aswad ini terbagi gitu, terbagi lagi, ada cabang utama gitu, yaitu yang pertama ada fonetik. Apa sih ilmu aswad, fonetik dalam ilmu aswad gitu? Nah, itu tuh mempelajari gitu bunyi bahasa dari fisiknya gitu, atau bisa yang dikatakan gitu dari aspek bagaimana bunyi itu dihasilkan gitu. Nah, fonetik ini tuh terbagi lagi gitu menjadi tiga. Yang pertama fonetik fisiologis, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana gitu alat ucap bekerja untuk menghasilkan bunyi gitu. Misalnya peran lidah, peran tenggorokan, peran apalagi ya, pita suara dan lain-lainnya gitu. Nah, yang kedua ada fonetik akuistik gitu. Nah, ini tuh ilmu yang mempelajari gitu getaran atau gelombang suara yang dihasilkan dari bunyi. Dan yang ketiga, ada fonetik auditoris gitu, yaitu ilmu yang membahas gitu bagaimana telinga manusia tuh menerima atau mengenali bunyi. Nah, dengan kita mempelajari tiga aspek fonetik tersebut gitu, kita tuh bisa gitu tahu gitu bagaimana proses bunyi itu terbentuk gitu, bagaimana cara terdengarnya gitu dan diterima pendengar secara jelas gitu. Nah, cabang kedua ada fonemik. Apa sih fonemik? Fonemik itu lebih berfokus gitu pada bunyi bahasa dalam membedakan makna gitu. Misalnya nih, dalam bahasa Indonesia gitu, kata batu dengan satu itu kan hanya berbeda gitu, satu bunyi gitu antara batu sama satu gitu kan. Nah, tetapi dari salah penyebutan tuh akan berubah makna gitu. Begitu pula gitu dalam bahasa Arab gitu. Perubahan satu huruf saja bisa mengubah arti kata gitu. Seperti kata tadi, eh, kalbun sama kolbun gitu. Kalau dia salah penyebutan k sama kof itu bisa beda arti gitu. Nah, jadi eh,
Fonemek ini tuh mengajarkan kita gitu untuk peka terhadap bunyi-bunyi yang memiliki nilai pembeda makna gitu antara tadi ya yang sudah dijelaskan gitu. Nah, jadi bisa kita lihat gitu bahwa ilmu aswan ini tidak hanya penting gitu bagi kita, tetapi juga bagi orang gitu yang ingin mempelajari bahasa-bahasa bahasa-bahasa lain gitu kan, khususnya gitu bahasa Arab gitu, karena bahasa Arab tuh penyebutannya tuh susah gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya bunyi bahasa, khususnya dalam bahasa Arab gitu. Nah, bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan manusia dan digunakan sebagai alat komunikasi dalam sebuah bahasa gitu atau dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, bunyi itu tuh bisa dipilih gitu atau diatur eh, menurut kaidah bahasa tertentu gitu, sehingga bisa memiliki makna dan dapat dipahami oleh lawan bicara gitu. Nah, jadi maksudnya jadi tidak semua eh, bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia itu bisa disebut gitu sebagai bunyi bahasa. Misalnya bunyi ketika kita batuk atau tertawa gitu. Nah, ini tuh memang bunyi, tapi tidak membawa makna linguistik gitu. Sedangkan seperti bunyi huruf ta, ba, ja, sa, nah itu tuh termasuk bunyi bahasa gitu, karena digunakan untuk menyampaikan pesan gitu. Eh, Lalu bagaimana gitu proses bunyi ini tuh bisa terbentuk gitu. Bunyi bahasanya itu terjadi karena adanya udara gitu, udara yang keluar dari yang dimulai dari paru-paru gitu, tempat udara yang dikumpulkan dulu, kemudian udara ini tuh kemudian dipompa menuju tenggorokan gitu. Nah, dan udara ini tuh yang menjadi bahan dasar terjadinya bunyi gitu. Jadi tanpa aliran udara dari paru-paru tidak akan ada gitu bunyi yang bisa dihasilkan gitu. Nah, setelah itu tuh udara akan melewati pita suara. Nah, di sini tuh terjadi gitu proses yang menentukan apakah bunyi itu uh, bersuara atau tidak bersuara gitu. Jika pita suara bergetar, maka bunyi akan disebut bersuara gitu atau uh, voice gitu. Nah, seperti huruf za, ba, da. Nah, tapi kalau pita suara kita tuh tidak bergetar gitu, maka bunyinya tuh disebut tak bersuara atau apa gitu. Nah, contohnya tuh seperti kata tak, pak, kak. Sedangkan jika pita suara tertutup rapat, maka akan menghasilkan bunyi hamzah gitu. Hamzah. Berikutnya udara eh, kan sudah melewati pita suara nih. Kemudian akan diatur dan dibentuk oleh alat ucap gitu atau mahroj gitu. Nah, di sini tuh akan muncul gitu berbagai jenis bunyi huruf gitu. Misalnya dari bibir gitu keluar huruf mim, ba gitu. Nah, dari ujung lidah gigi gitu bunyi huruf sa, za gitu. Nah, dari pangkal lidah mungkin antara ko dan ka gitu. Dari tenggorokan huruf h, hamzah gitu. Sehingga proses ini tuh menunjukkan gitu berapa teraturnya gitu mekanis pembentukan bunyi bahasa gitu. Nah, selanjutnya gitu udara ini juga bisa gitu diarahkan ke mulut atau hidung gitu. Kalau diarahkan ke hidung maka disebut dengan oral. Contohnya tuh huruf ba dan kof. Nah, sedangkan kalau diarahkan lewat hidung itu maka disebut dengan bunyi nasal atau gunnah gitu, huruf mim dan nun gitu. Nah, jadi secara singkatnya tuh bunyi bahasa ini terjadi gitu melalui beberapa tahap gitu, mulai dari
aliran udara pada paru-paru melewati pita suara, lalu kemudian dibentuk oleh alat ucap dan akhirnya diarahkan ke mulut atau hidung gitu untuk menghasilkan bunyi yang bermakna gitu. Nah, proses ini tuh tidak hanya secara psikologis tetapi secara linguistik gitu, karena setiap perubahan kecil dalam posisi alat ucap bisa gitu menghasilkan bunyi atau makna yang berbeda gitu. Nah, dengan memahami ini, kita itu akan lebih mudah gitu melafalkan huruf dengan benar gitu, khususnya dalam bahasa Arab yang sangat memerhatikan gitu, mahorijul hurufnya gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan alat ucap dan organ-organ yang berperan untuk menghasilkan bunyi bahasa gitu. Nah, dalam ilmu aswat ataupun lagi bahasa Arab, bunyi bahasa tidak hanya berasal gitu dari udara yang keluar dari paru-paru, tetapi juga melalui proses kerjasama antara beberapa organ manusia gitu. Setiap organ memiliki fungsi tersendiri gitu yang membantu menghasilkan bunyi yang berbeda gitu. Nah, yang pertama tuh ada organ aritani atau paru-paru gitu yang berfungsi sebagai sumber udara gitu. Udara yang dikeluarkan dari paru-paru menjadi bahan utama gitu terbentuknya bunyi bahasa gitu. Nah, tanpa aliran atau aliran udara gitu dari paru-paru manusia, maka manusia itu tidak dapat gitu mengeluarkan suara apapun gitu. Mungkin bisa sih kayak kayak orang bisu gitu doang ya. Kayak kalau yang saya tahu ya, salah atau apa. Nah, setelah itu pun udara akan melalui alhaq alhaqku atau tenggorokan gitu. Nah, tenggorokan di sini tuh berperan gitu sebagai saluran utama gitu keluarnya udara dari paru-paru menuju alat ucap gitu. Nah, di bagian ini tuh terdapat pita suara yang bergetar ketika menghasilkan eh, bunyi gitu. Ketika dia bergetar berarti dia akan menghasilkan bunyi. Tetapi jika dia tidak bergetar maka dia tidak akan menghasilkan bunyi gitu. Berikutnya tuh ada kosobatul hawabiyah atau eh, disebut dengan bagian terdalam dalam tenggorokan gitu yang mengatur arah dan kekuatan udara dari paru-paru tadi gitu. Nah, di sini tuh akan terjadi gitu pembentukan beberapa huruf gitu yang maharojnya tuh berasal dari tenggorokan gitu. Seperti huruf ain, 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 ain dan ha, ho, ho, ho. Itu kan dari tenggorokan gitu. Nah, kemudian ada tajwiul pamun. Nah, maksudnya di sini itu adalah rongga mulut gitu. Nah, rongga mulut di sini itu berfungsi gitu sebagai apa ya? Sebagai suara atau yang dikeluarkan dari tenggorokan tuh yang menjadi tempat pantulan bunyi gitu atau terdengar jelas gitu. Nah, pada tahap ini tuh terjadi gitu proses resonansi atau yang membuat suara terdengar lebih nyaring gitu. Oke, yang pertama ada mulut. Mulut tuh apa sih? Mulut itu sebagai alat gitu, artikulasi yang membantu dalam pembentukan bunyi ketika udara keluar dari rongga mulut gitu. Nah, jadi organ-organ artikulasi yang terjadi dalam mulut tuh terbagi lagi gitu, atau meliputi yang pertama lisan. Lisan tuh sebagai eh, alat ucap yang utama gitu, yang penting untuk pembentukan bunyi bahasa. Yang dimana lidah ini kayak contohnya tuh kata apa sih yang keluar gitu dari eh, lisan gitu, kayak lam, nun, ro. Nah, itu kan dari lisan, dari lidah, ro, ro, ro gitu. Nah, yang kedua ada asnan dari gigi gitu yang membantu menghasilkan bunyi seperti sa, 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 za. Nah, itu
itu kan keluar di mana dia tuh menggesekkan gitu, menahan dan menggesekkan antara ujung lidah dengan gigi gitu. Nah, yang terakhir itu ada apa tuh? Syafatan asap, bibir gitu. Nah, bibir apa sih bibir gitu? Bibir ini itu berperan gitu dalam pembentukan bunyi dan pengucapan huruf secara jelas gitu. Yang dimana ini tuh sebagai tempat keluar tuh seperti kata apa ya, ba, mim, ba. Nah, kan huruf kita apa, mulut kita tuh terbuka tertutup gitu. Ba, bim, nah gitu tuh maksudnya. Jadi semua gitu, semua alat organ ini tuh saling bekerja sama gitu, antara mulai dari udara gitu, udara yang ada di paru-paru itu naik melalui pita suara gitu, kemudian dibawa oleh alat-alat artikulasi di dalam rongga mulut gitu, hingga akhirnya menghasilkan bunyi yang memiliki makna dalam bahasa gitu. Jadi dapat disimpulkan gitu bahwa alat ucap bukan hanya satu bagian tubuh saja gitu, melainkan satu sistem lengkap gitu yang terdiri dari paru-paru, tenggorokan, pita suara, rongga mulut, gigi dan bibir gitu. Nah, jadi semua bagian tersebut tuh bekerja gitu secara teratur untuk menghasilkan gitu bunyi bahasa yang dapat didengar dan dipahami oleh lawan bicara gitu. Saya akan menjelaskan tentang bunyi-bunyi bahasa Arab berdasarkan makhraj atau tempat keluarnya huruf gitu dan sifat-sifatnya. Nah, dalam ilmu fonetik Arab, setiap huruf memiliki makhraj atau tempat keluar bunyi dan sifat-sifat bunyi gitu. Nah, makhraj huruf adalah tempat keluar gitu suara dari suatu bagian alat ucap seperti tenggorokan, lidah, bibir, hidung, dan lain-lainnya. Nah, sifat huruf adalah cara keluarnya bunyi yang menentukan apakah bunyi itu mengalir, tertahan, kuat, lemah, bersuara atau tidak bersuara gitu. Nah, secara umum tempat keluarnya makhrajul huruf itu ada 5 gitu. Yang pertama al-jauf, yang dimana ini tuh berisi huruf alif mat gitu, huruf mat gitu. Yang dimana ada alif, waw, ya. Yang kedua ada dari al-halaq, ada 6 huruf yang mana ada kha, ha, ain, rin, ha dan hamzah. Habis itu ada alisan. Alisan di sini agak banyak ya. Yaitu ada qaf, kaf, jim, sin, ya, dot, lam, zo, za, ta, to, da, ta, ro, dan na gitu. Habis itu uh, ada dari as-sakofat, yaitu ada ba, mim, fa, wa dan goirumat gitu. Habis itu ada huruf nun dan mim besadid, yaitu al-khosum gitu dari tenggorokan gitu. Nah, lalu sementara sifat huruf atau sifatul huruf gitu, yang menggambarkan karakter suara yang keluar dari makhraj tersebut tuh ada beberapa itu. Yang pertama tuh dari yang tadi huruf mat tadi yang alif. Nah, alif ini tuh bersifat apa ya? Keluar dari bersifat tipis gitu, terbuka dan panjang gitu. Nah, habis itu ya di situ ada lembut, tipis, terbuka dan panjang gitu. Ada waw, bunyi bibir, bersuara tipis. Nah, lagi dan kemudian ada ba gitu. Yang artinya bunyi itu dari langit tengah, sedang, bersuara dan tipis gitu. Yang kedua ada al-halaq. Tadi ini tuh terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama dari tenggorokan atas gitu. Ada hamzah dan ha. Yang dimana ini tuh terletak pada tenggorokan bagian atas gitu. Tuh. Habis itu tenggorokan tengah gitu. Nah, tenggorokan tengah ini seperti huruf H, Ain gitu. Itu terjadi karena ada gesekan gitu.
dan suaranya tuh tipis gitu. Habis itu tenggorokan bawah. Nah, tenggorokan bawah ini ada ho dan rin. Nah, ini tuh terjadi pada langit-langit tadi langit-langit pangkal gitu ya. Ada tuh. Habis itu ada alisan. Alisan ini tuh terbagi lagi menjadi yang pertama ada pangkal lidah yaitu kof dan kap. Yang habis itu ada tengah lidah, ada jim, sin dan ya tuh. Enggak ada jim dan sin gitu. Habis itu sisi lidah gitu, ada dot. Kalau ujung lidah tuh ada lam, nun dan ro. Kalau ujung lidah ke pangkal lidah seri atas ada ta, dal, dan to gitu. Habis itu ada eh, asubtan atau asuputani ya. Nah, asuputani itu ada fa, ada pak di sini tuh terjadi antara bibir dan gigi kan. Tadi udah dibilang fa fa pa. Habis itu wow 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 wow, mim mim mim, wow mim. Habis itu ba. Yang terakhir ada khoisum. Di sini tuh terjadi karena bagian itu tuh berdengung gitu atau guna nun atau mim gitu.